Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahi wa ba'du. Ikhwafillah, sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya ada dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan video dari Pendeta Saiful Ibrahim yang semakin hari semakin masif menyerang Islam, ikhwafillah. Semakin hari semakin brutal memfitnah umat Islam setelah membuat fitnahan dan syubhatan terhadap Al-Quranul Karim. Lalu kemudian orang ini merendahkan pemerintah, merendahkan orang Madura, ikhwafillah. Dan saat ini orang ini telah memfitnah, sekaligus orang ini sudah merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu, ikhwafillah, kenapa bisa seperti ini. Akan tetapi kita menduga bahwasanya orang atau Saifuddin Ibrahim ini berbicara kotor dan keji, tiada lain dan tiada bukan, itu berangkat dari kebodohan dan hawa nafsu yang kotor, sehingga melahirkan pula perkataan-perkataan yang kotor. Kalau misalkan saya meminjam perkataan dari Mas Saddam Hussein sebagai anaknya Saifuddin Ibrahim, orang ini sudah membabi buta, ikhwafillah. Itu bukan bahasa dari saya, tetapi ini bahasa dari anaknya langsung, Pendeta Saiful Ibrahim. Membabi buta, menghina agama Islam seperti itu. Baik, supaya tidak lama lagi, kita akan saksikan saja bagaimana fitnahan, tuduhan yang dilakukan oleh Pendeta Saiful Ibrahim. Tapi kalau saya rasa pendeta ini ya tidak layak dijadikan seorang tokoh, begitu ya. Kita panggil saja Saifuddin Ibrahim, memfitnah umat Islam, syubhat terhadap Al-Quran dan lain sebagainya. Bahkan sekarang dia merendahkan Nabi Muhammad SAW. Dan kita akan counter semua tuduhan dan fitnahan yang dilakukan oleh Pendeta Saiful Ibrahim ini. Silahkan, kita akan saksikan bersama. Bukan menghina lagi, bukan Nabi. Muhammad bukan Nabi. Muhammad itu penjahat kelamin. Muhammad penjahat kelamin. Nabi kok begitu? Lihat itu. Di Semarang. Kiai yang dulu itu menikahi anak 12 tahun. Sekarang dia mengawini lagi perempuan umur 7 tahun. Karena Nabi Muhammad menikahi Aisyah umur 6 tahun, ditiduri sebagai suami istri umur 9 tahun. Kalau dia hidup sekarang ini, 20 tahun penjara untuk Muhammad. Muhammad 20 tahun penjara. Nah itu wajar. Karena dia merusak masa depan wanita. Apalagi di Amerika habis. Dihabisin. Ikhwafillah, barusan kita sudah dengarkan pernyataan dari Pendeta Saiful Ibrahim yang tentu ini melukai hati kaum muslimin seluruh dunia, ikhwafillah, tanpa terkecuali. Karena baginda Nabi Muhammad SAW sudah difitnah, sudah direndahkan dan lain sebagainya. Ini perkataan yang sangat keji. Maka dari itu pihak kepolisian secepatnya, jangan dinanti-nanti, secepatnya untuk menangkap orang ini dan adili sampai keluar hukuman yang sangat memberatkan orang ini, ikhwafillah. Baik, kita akan jawab. Tadi dikatakan karena menikahi Aisyah, Rasulullah SAW disebut penjahat kelamin, ikhwafillah. Na'udzubillah min dalik. Yang nikah Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah, dan Sayyidah Aisyah ketika menikah dengan Rasulullah SAW hidup bahagia, hidup aman, damai, sentosa dengan Rasulullah SAW. Bahkan banyak hadis-hadis, riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah SAW hidupnya sangat romantis luar biasa. Keluar tuh sampai lagunya ada, dan itu hadisnya memang sahih. Romantisnya hidup Rasulullah SAW dengan Aisyah. Yang romantis Rasulullah dengan Aisyah, kok yang kebakar jenggot Saifuddin Ibrahim, kok yang sewot Saifuddin Ibrahim. Kalau misalkan Sayyidah Aisyah itu korban, tentu pernikahannya pun juga tidak akan sebahagia itu. Tentu pernikahannya pun juga tidak akan mendamaikan, tidak akan menghadirkan ketenangan dan kedamaian. Tetapi justru ketika Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, justru melahirkan ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah dalam keluarganya.
Kalau misalkan kita bertanya kepada musuh-musuh zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Abu Lahab, Abu Jahal, apakah lantas pernah Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjahat kelamin? Na'udzubillah. Semusuh-musuhnya Abu Jahal, Abu Lahab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak memfitnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjahat kelamin. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup dengan istrinya itu sangat bahagia sekali. Dan Masya Allah, kalau misalkan kita membaca bagaimana riwayat-riwayat dan kisah-kisah kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Aisyah, itu sangat luar biasa, romantisnya luar biasa, kebahagiaannya itu sangat luar biasa. Yang bahagia hidup Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah, yang kebakaran jenggot, kenapa Saiful Ibrahim? Anda ngaca di sini. Anda terlalu naif kalau misalkan menyimpulkan demikian. Na'udzubillahi min dzalik. Dan bagaimana yang keluar dari lisannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh para sahabat, "Wahai Aisyah, kaifa khuluqun Nabi?" Bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aisyah, istri Rasul, dambaan hatinya Rasul, mengatakan, "Kana khuluquhu al-Qur'an." Bukti Rasulullah itu adalah akhlak Al-Qur'an. Dan kita temukan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus ke muka bumi ini kecuali untuk menebar kasih sayang. Nah, ikhwatillah, sebetulnya tuduhan-tuduhan yang semacam ini adalah tuduhan yang bukan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi zaman sekarang, ikhwatillah, yang mana mereka iri kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang alhamdulillah sampai saat ini agama yang dibawakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terus berkembang meluas, ikhwatillah. Dan kita berharap semoga penegak hukum secepatnya jangan lama-lama lagi. Tangkap orang ini, adili orang ini, karena yang keluar itu bukan ilmu, tetapi hujatan dan fitnahan kepada Islam. Baik, ikhwatillah, mungkin itu saja dulu yang bisa kami tampilkan dan bisa kami counter. Dan untuk sekarang mungkin kita hanya bisa seperti ini, ikhwatillah, dan berdoa. Kalau misalkan orang ini tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu azab apa yang akan nanti dirasakan oleh Saiful Ibrahim ini, ikhwatillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muhammad adalah cabulullah. Cabul atas nama Allah. Kalau Muhammad hidup lagi, dan saya akan berdebat dengan dia. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم